Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para qari'in dan qari'at Talil Quran di mana saja Anda berada, terutama yang berada di Masjid Al-Huda yang senantiasa memperoleh rahmatnya Allah dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesempatan baik diri kami untuk menyampaikan sebagian ilmu yang telah diberikan oleh para ustadz, para kiai, bil khusus Kiai Daman Huri Al-Maghfirah, Kiai Haji Basori Alwi, Kiai Haji Nawawi Muhammad, Kiai Ali Muhammad, demikian pula Kiai Abdul Karim Sedayu yang telah memberikan keilmuannya kepada kami. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari, mengkaji tentang ilmu tajwid, ilmu qiraatil Qur'an, ilmu membaca Al-Qur'an, ilmu menghafal Al-Qur'an, ilmu menerjemahkan serta mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dan diutamakan pula apabila kita mempunyai suatu ilmu, wa'allamahu, maka ajarkanlah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ballighu anni walau ayah. Walaupun satu ayat yang kamu punyai, sampaikanlah. Karena hal yang demikian, ilmu itu akan berkembang. Ilmu itu akan bermanfaat bagi yang menyampaikan ilmu itu sendiri maupun bagi mereka yang mengkaji, mempelajari suatu ilmu, khususnya adalah ilmu tajwid. Karena seorang ulama yang mempunyai kitab Jazariyah yang dikarang oleh Abil Khair Samsuddin Muhammad ibnu Muhammad Al-Jazirah, mereka telah mengajarkan kepada para santri-santrinya, para ulama-ulama Quran, sampai dengan saat ini dapat kita renungkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yujawwidil Qur'ana athim, yang artinya menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid merupakan kewajiban yang pasti, yaitu fardu ain. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim, maka ia berdosa. Karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tentunya dengan ilmu tajwid. Demikianlah yang sampai kepada kita adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu secara mutawatir. Para qari'in dan qari'at, para talil Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar terbuka pintu langit dan diturunkan ilmu-ilmu dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama bermunajah kepada Allah agar semua hajat kita, keinginan kita di dalam menyempurnakan bacaan Al-Quranul Karim dengan baik dan benar, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat membuka setiap awal kita menuntut ilmu. Karena itulah merupakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Sebelum kita ini melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah diawali dengan berdoa. Adapun kajian kita di dalam mempelajari ilmu tajwid sebagai lanjutan apa yang telah kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang waqaf wal ibtida, alamat waqaf. Nah, sekarang kita bersama-sama mempelajari ilmu tajwid, di mana di dalamnya itu ada 8 pokok hukum. Inilah yang menjadi pedoman oleh para dewan hakim, para pakar-pakar Al-Quranul Karim di dalam suatu event musabaqah tilawatil Quran, atau memberikan pembelajaran tata cara membaca Al-Quran dengan tartil wa tahsin, membaca Al-Quran secara binadhar maupun bil ghaib, artinya dengan menghafal Al-Quranul Karim. Maka harus memasukkan ilmu tajwid itu dengan sebaik-baiknya, karena kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan bertajwid dan hukumnya adalah wajib ain. Hukum-hukum di dalam ilmu tajwid ada 8 pokok. Yang pertama adalah hukum makharijul huruf. Ini sudah kita ungkapkan dan kita latih bersama-sama. Yang kedua tentang ahkamul huruf. Hari ini kita akan memulai untuk menyampaikan apa yang ada di dalam ahkamul huruf, yang di dalamnya ada 6 bab yang akan dijelaskan. Tentu tidak semuanya akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang kedua jadi adalah ahkamul huruf. Yang ketiga adalah ahkamul mad wal qasar. Keempat adalah ahkamul waqaf wal ibtida. Ini sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kelima sifatul huruf, di mana sifat-sifat huruf itu ada sebanyak 19 sifat. Ada sifat yang berlawanan dan ada pula sifat yang tidak berlawanan. Adapun yang keenam tabdilul harokat. Sudah kami sampaikan simbol-simbol harokat dan tata cara membaca dengan sebaik-baiknya pada pertemuan yang lalu. Yang ketujuh yaitu tabdilul kalimat, tarqibul kalimat wal lafaz. Tarqib artinya secara tertib membaca Al-Quran. Kita mulai daripada suratul Fatihah, suratul Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan seterusnya secara berurutan. Inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, terutama pada malam-malam Ramadan, di mana bacaan Rasulullah SAW selalu disemak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini berurutan ini hendaklah kita lakukan, baik di waktu kita membaca Al-Quranul Karim di dalam pembelajaran maupun menghafal Al-Quran. Dengan demikian secara berurutan kita akan mengetahui ayat-ayat yang kita hafalkan, mulai suratul Fatihah, suratul Baqarah ayat 1 sampai ayat 286 dan seterusnya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mempelajari hafalan Quran itu pada juz 30. Hanya kami sarankan mulailah mempelajari itu dari surat An-Naba
dan seterusnya sampai surat An-Nas. Tetapi untuk pembelajaran dasar kepada anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran, tentu diperkenankan kita memulainya dari surat An-Nas, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Tetapi para ustadz dan ustadzah yang mengajarkan tahfidzul Quran dianjurkan setelah selesai daripada surat Ad-Duha dengan baik dan benar, maka ulangilah pembelajaran tahfidzul Quran itu dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, sehingga berurutan dari An-Naba sampai An-Nas dengan tertib. Itu yang dinamakan tarqibul kalimat wal ayat, sehingga kalau kita membacanya terbalik-balik berarti kita kurang sempurna di dalam membaca Al-Quran itu, terutama pada saat kita membaca surat setelah suratul Fatihah. Maka kalau sholat pada rakaat pertama kita membacakan suratul Baqarah, tentu rakaat yang kedua adalah surat Ali Imran maupun surat An-Nisa. Kalau juz 30 yang kita baca, kalau rakaat pertama surat Ad-Duha, hendaklah kita lanjutkan dengan surat An-Nasrah, surat At-Tin, surat Al-Qadar, dan surat Al-Alaq, berterus ke bawah. Jangan dibalik. Rakaat pertama kita baca surat At-Tin, rakaat kedua kita baca surat Ad-Duha. Berarti imam tersebut baik bacaannya, tapi kurang sempurna di dalam ilmu tajwidnya. Karena ada tata cara membaca Al-Quran itu dengan tarqibul kalimat wal ayat wasurah, dengan berurutan apa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tadarus pada malam Ramadan sampai pada akhir Ramadan. Pecinta Al-Quran di mana saja Anda berada, para qori'in dan qori'at, para talil Quran yang dirahmati oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang bab ahkamul huruf, yaitu pelajaran ilmu tajwid tentang hukum huruf hijaiyah. Adalah pelajaran yang kedua setelah makharijul huruf. Di dalam ahkamul huruf ada 6 pokok hukum yang perlu untuk kita kaji. Yang pertama adalah bab tentang nun sukun dan tanwin. Yang kedua tentang mim sukun. Yang ketiga tentang mim yang bertasydid, nun yang bertasydid, mim nun musyaddada bi gunnah. Kemudian berikutnya adalah ahkamur ra, karena di dalamnya ada bacaan ra tebal dan ra tipis. Kemudian kita mengkaji tentang lamul jalalah. Maka dengan demikian kita akan menguasai mana lamul jalalah yang harus dibaca tafkhim atau tebal dan mana pula yang dibaca tipis. Semuanya akan diungkap pada bab lamul jalalah. Demikian pula lam ta'rif, ada yang dibaca secara izhar, yaitu izhar qamariyah, dan ada kalanya dibaca idgham, idgham syamsiyah. Jadi lam ta'rif itu kadang kalanya dibaca al, dan ada pula tidak dibaca al tapi langsung seperti at-taubah, tulisannya al-taubah. Itu nanti kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Dan yang terakhir sekali yaitu bab tentang ikhfa bil ma'nal jadid,
Ini yang sering terjadi para pembaca Al-Quran, terjadi tawallud, melahirkan suara huruf yang mana ada 2 huruf mati, tetapi kedua-duanya disuarakan jahar, dinyaringkan, seperti wal fajri dibaca wal fajr, walayalin ashr. Itu tata cara yang demikian tidak dibenarkan di dalam fasahah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka huruf yang kedua yang mati harus disembunyikan pada huruf yang mati pertama, seperti wal fajr, wal fajri dibaca wal fajr, yang dinampakkan adalah qalqalah jim, ra-nya itu sembunyi, hanya sedikit sekali terdengar daripada makhrajnya ra tadi itu. Maka dinamakan ikhfa, menyembunyikan, bil ma'nal jadid, dalam arti yang baru. Nah, ini sangat tertarik sekali. Tunggu pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang dibuka tentang nun sukun dan tanwin. Di dalam ahkamul huruf ini kita membahas nun sukun, artinya nun mati. Kalau kita bahas tanwin, bacaannya sama dengan huruf nun mati yang didahului harokat fathah, yaitu an, itu adalah fathatain. In, kasrotain. Un, dhammatain. Mari kita baca-baca. Asli nun sukun. An, sama-sama. In. Un. Nah, jadi kita baca an, in, un, itu tidak masuk ke dalam makhrajnya khaisum, tidak masuk ke dalam hidung, karena cukup pada makhrajnya, yaitu ujung lidah melekat ke langit-langit, diiringi dengan sifat tawassut bainar rikhwa wasyiddah. Bukan kita baca an, in, un, bukan, tapi an, in, un. Coba sama-sama. An, in, un. Itulah bacaan nun mati dan tanwin. Apakah selalu dibaca an, in, un? Tentu tidak. Nun mati apabila bertemu dengan 28 huruf yang mana dibagi dari 5 tempat, maka nun mati tanwin itu akan berubah suara dan bunyinya. Adapun nun mati bertemu dengan huruf halqiyah, maka nun mati itu tidak bisa dileburkan, tidak bisa dimasukkan, tidak bisa disembunyikan, yaitu diikhfakan. Maka nun mati itu dibaca izhar. Izhar kita sepakati yaitu dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Masih ingat dalam makharijul huruf, huruf halq, huruf tenggorokan ada 6. Di atas adalah huruf kha, sama-sama kha. Huruf apa? Kha. Yang kedua atas tenggorokan adalah huruf ghain. Ghain. Tengah tenggorokan huruf ha. Ha. Kemudian tengah tenggorokan pula huruf ain. Ain. Bawah tenggorokan ada huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah. Dan yang satunya adalah huruf ha. Gerakan dadanya ha. Sekali lagi ha. Nah, apabila nun mati tanwin itu bertemu dengan huruf tenggorokan, karena tidak bisa dileburkan, tidak bisa pula dileburkan, disembunyikan, diasimilasikan, maka
huruf nun mati dan tanwin itu dibaca izhar. Nah, izhar ini dinamakan izhar halqi, dibaca jelas di permukaan tenggorokan. Bertemu hamzah, kita baca bersama-sama. Man amana, sama-sama. Man amana, ya. Bertemu dengan ha. Min ha. Kemudian kalau bertemu dengan ain, an'amta, bertemu dengan ha, min hamid, bertemu dengan huruf kha, man khafa, coba, man khafa, bertemu dengan ghain, min ghillin. Nah, sekarang kita bisa melihat pada halaman 48 dan 49 pada buku yang kami berikan kepada Anda semuanya, terutama yang di rumah, maka bisa dilihat pada halaman 48 dan 49. Semua nun mati tanwin sudah ada di sini, tapi kita membahas tentang izhar saja pada huruf hamzah. Kita ucapkan huruf hamzahnya lebih dulu. A, I, U, Ba, sama-sama. A, I, U, Ba. Nah, sekarang nun mati yang bertemu hamzah. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a, sama-sama. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Coba diulangi lagi, ambil nafas sama-sama. Iya. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nah, sekarang nun mati maupun tanwin bertemu dengan huruf ha, ya. Bisa kita lihat huruf ha. Kita coba mengucapkan makhrajnya ha lebih dahulu. Ha, hi, hu, bah. Nah, perhatikan. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Sama-sama. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Coba diulangi lagi bersama-sama, ambil nafas dulu. Iya. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Kemudian nun mati tanwin bertemu dengan kha. Coba kita baca makhrajnya huruf kha di atas tenggorokan. Kha, khi, khu, bah. Nah, kita terapkan latihannya. Khu, khan, khani, khakh, na, minal, muh, ni, ma, khi, khan, khani, kha. Sama-sama. Khu, khan, khani, khakh, na, minal, muh, ni, ma, khi, khan, khani, kha. Coba diulang lagi, ambil nafas sama-sama. Khu, khan, khani, khakh, na, minal, muh, ni, ma, khi, khan, khani, kha.
Nah, berikutnya kita akan membaca nun mati tanwin bertemu dengan huruf ain. Coba kita baca makhrajnya ain. Ai'uba, sama-sama. Ai'uba. Mari kita latih nun mati tanwin itu dalam bacaan yang membantu mizan kita ya. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Coba sama-sama. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Coba diulang lagi, ambil nafas. Iya. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Sekarang bertemu dengan huruf ghain ya. Kita baca makhrajnya lebih dulu. Ghaghibau, sama-sama. Ghaghibau. Nah, kita terapkan dalam bacaan dengan mizan yang tepat. Ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Sama-sama. Ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Coba ambil nafas, sama-sama ulang lagi. Iya. Ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Nah, sekarang tinggal satu huruf tenggorokan yang belum kita baca adalah huruf H ya. Huruf apa? H. Coba perhatikan makhrajnya. Ha hi hubah, sama-sama. Ha hi hubah. Nah, sekarang kita terapkan dengan baik. Huhan anihang naminal mughni mahihan haniha. Coba sama-sama. Huhan anihang naminal mughni mahihan aniha. Coba ditirukan sekali lagi bersama-sama. Iya. Huhan anihang naminal mughni mahihan haniha. Nah, itulah kalau kita praktekkan nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halq tenggorokan yang sebanyak 6 huruf. Tentu mudah-mudahan hukum-hukum yang lainnya nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya tentu akan kita bimbing dan kita contohkan. Nah, ini yang namanya talaqin, yang dicontohkan untuk ditirukan tapi secara terus menerus sampai apa yang kita pelajari ilmu tajwid itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita menginjak yaitu pembelajaran qiraatil Quran. Dalam qiraatil Quran ini mari kita buka pembelajaran kita pada surat Asy-Syamsi. Ya, surat Asy-Syamsi pada surat 91. Para qori'in dan qori'at, para talil Quran yang dirahmati oleh Allah di mana saja Anda berada, yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam kita mempelajari qiraatil Quran atau tilawah sesuai dengan apa yang telah
disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu. Karena itulah Allah menurunkan lagu-lagu Al-Qur'an dari samawi, dari langit. Kita kenal lagu Bayyati Husaini. Yang kedua lagu Sobah. Ketiga lagu Hijazi. Keempat lagu Nahawan. Kelima lagu Rash. Ketujuh lagu, keenam lagu Sika, dan yang ketujuh lagu Jiharka. Inilah yang selalu dibaca oleh para qari'ah, para murattal dan murattilah, para hafid dan hafidhah. Maka lagu yang selain daripada 7 macam ini ada ciri khas Makkah al-Arabi, maka lagu yang sangat lama sekali, maka itu dinamakan lagu yang sangat indah tetapi jarang dipakai, yang dinamakan yaitu irama Arabi Makkiyah, yang dibawakan oleh orang-orang Mekah kalau sedang bertadarus dengan baik dan benar. Nah sekarang kalau di dalam mengenal susunan lagu Al-Quran, dalam qiraatil Quran selalu diawali dengan lagu Bayyati Husaini. Nah sekarang bersama Anda pecinta Al-Quran di rumah, dibuka surat Asy-Syamsi. Kami kenalkan berlahan-lahan karena ini adalah untuk pemula. Kami usahakan ayat yang pendek-pendek, tapi kita ulah dengan baik sehingga bacaan matnya, mizannya, dengan ghayahnya dengan tepat. Kita mulai dengan nada suara qarar, yaitu suara dada. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Coba ambil nafas suara dada. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagu yang pertama dalam qiraatil Quran selalu diawali dengan irama Bayyati Husaini dengan nada suara qarar, suara rendah. Wasyamsi wa duhaha. Coba ditirukan sama-sama. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian nada kedua dengan dinamika suara agak dinaikkan dikit. Wal qamari idza talaha. Coba ambil nafas, ditirukan. Wal qamari idza talaha. Kemudian kita tutup suara qarar dengan nada yang ketiga. Wan nahari idza jallaha. Coba ditirukan sama-sama. Wan
nahari idza jallaha. Kemudian dinamika suara itu kita meningkatkan dari suara qarar menjadi suara nawa, yaitu suara sedang. Masih irama Bayyati Husaini. Wal-laili idza yaghshaha. Coba ambil nafas, ditirukan. Wal-laili idza yaghshaha. Masih dalam nada suara nawa, suara sedang. Was-samaa'i wa ma banaha. Coba ambil nafas, dialunkan suaranya dengan baik. Iya. Was-samaa'i wa ma banaha. Nah, setelah kita melalui nada qarar, nada nawa, sekarang nada jawab, artinya suara tinggi. Wal ardi wa ma tahaha. Ya, diangkat suaranya bersama-sama, ambil nafas. Iya. Wal ardi wa ma tahaha. Nah, tingkatan nada qarar, nawa dan jawab, walaupun ada untuk tingkat yang sudah terbiasa, yaitu jawabul jawab, karena tujuan kami adalah membimbing para qari-qari'ah pemula, maka kita terangkan lagu berikutnya adalah lagu sobah. Kalau tadi Bayyati Husaini, sekarang lagu sobah maqam. Wa nafsi wa ma sawwaha. Coba ambil nafas bersama-sama. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian setelah kita bawakan lagu sobah maqam, ada namanya variasi al-ajam, sehingga dinamakan sobah ma'al ajam. Artinya tingkatan nada suara yang asing. Al-ajam yaitu suara yang asing. Coba perhatikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba diangkat suaranya bersama-sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, minimal kita membawakan suatu lagu itu dengan 2 nada. Maka kita bawakan tadi sobah maqam dan sobah jawab. Adapun sobah jawabul jawab itu nanti kalau Anda di rumah akan meningkatkan menjadi qari'ah yang lebih menguasai dalam lagu dan suara. Tapi saya batasi sebagai pokok-pokok lagu pada pelajaran ini. Sekarang perhatikan adalah lagu Hijazi maqam. Qad aflaha man zakkaha.
Coba sama-sama ditirukan. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian setelah lagu Hijaz Maqam, variasinya adalah Hijazi Kar. Ada kar, ada kur, dan ada pula kar kur. Kar artinya nada suara dinaikkan. Kur artinya nada suara diturunkan. Kar kur nada suara naik turun dalam suara jawabul jawab, yaitu alan nawa, suara tinggi. Nah sekarang dari suara jawab tadi akhirannya agak dinaikkan. Wa qad khaba man dassaha. Coba sama-sama. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian disempurnakan irama Hijaz ini dengan Hijaz jawab. Tidak kita naikkan ke Hijaz karkur dan tidak kita pindah ke irama Hijaz kur yang diturunkan, tapi kita landai untuk menyempurnakan akhir daripada irama Hijazi ini. Nah perhatikan. Kazzabat Samudu bitawaha. Coba ambil nafas, ditirukan sama-sama. Kazzabat Samudu bitawaha. Nah sekarang setelah kita berurutan irama yang kita kenalkan Bayati Husaini, irama Soba, dan irama Hijazi, sekarang kita kenalkan lagi irama Nahawan Maqam sebagai lagu yang keempat. Idzim ba'atha ashqaha. Ambil nafas, ditirukan sama-sama. Idzim ba'atha ashqaha. Nah sekarang variasi daripada irama Nahawan yaitu Nahawan Murakkab. Artinya nada suaranya itu rangkap, tidak datar aja, tapi naik turun dengan dinamika dan harmonisasi lagu spesial irama Nahawan. Coba perhatikan. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Coba dinaikkan sedikit suaranya, ambil nafas sama-sama. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Nah sekarang kita telah mengenalkan lagu yang keempat. Perhatikan, kita kenalkan lagu yang kelima, yaitu lagu Rosh Maqam. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Coba ditirukan sama-sama. Fakazzabuhu fa'aqaruha.
Setelah irama ros maqam dilanjutkan dengan variasi irama ros yaitu usyaq. Coba perhatikan perbedaan-perbedaan di dalam dinamika lagu yang untuk kita kenal, yaitu irama ros variasi usyaq. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Coba sama-sama suaranya. Iya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, kalau kita akan menutup dalam susunan lagu, maka kita kembali ke irama semula, yaitu irama Bayyati Husaini penutup. Wala yakhafu uqbaha. Coba ditirukan sama-sama. Wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bisa mengkaji daripada ilmu tajwid, tartilil Quran wa tahsin bi qiraatil Quran, maka kita bisa mengeterapkan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini bisa kita sampaikan ilmu tajwid secara berkelanjutan, yaitu talaqin. Maka akan kita lanjutkan nantinya pada pertemuan akan datang. Kita akan membahas tentang bacaan-bacaan di mana nun mati tanwin itu bertemu dengan huruf yanmu, ya, mim, dan juga waw. Dan dalam hal ini kita membacanya secara idgham bi gunnah, dan adanya idgham bila gunnah apabila bertemu dengan huruf ra dan huruf lam. Bagaimanakah tata cara kita membaca nun mati tanwin bertemu dengan huruf-huruf yaitu mim, nun, ya dan waw, kemudian ra dan lam, tentu akan bertemu pada waktu yang akan datang. Marilah kita akhiri bersama dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuril hikmatil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'assalama, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.